Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Anatomi Tumbuhan yang beranggotakan saya sendiri Restianingsih, Dani Syakiri dan juga Melini. Pada video ini akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Bentuk sel merupakan ciri-ciri utama yang dapat digunakan untuk membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Bentuk-bentuk sel tumbuhan bermacam-macam. Ada yang berbentuk kubus, prisma, silindris, poliendris, memanjang, dan sebagainya. Ukuran sel berkisar antara 0,01 sampai 0,1 mm atau 10 sampai 100 mikron. Pada kegiatan praktikum yang telah kelompok kami lakukan, kelompok kami pertama menggunakan preparat empelur manihot utilissima yang dapat dilihat pada gambar di video. Pada sel empelur manihot utilissima terdapat dinding sel. Dinding sel tersebut berfungsi sebagai pelindung dan membentuk sel agar organel di dalamnya tetap kokoh dan tidak keluar. Lalu yang kedua yaitu ruang kosong. Bentuk sel pada sel empelur manihot utilissima yaitu heksagonal atau segi 6. Lalu sel empelur manihot utilissima juga dikatakan sel mati karena tidak memiliki nukleus atau inti sel. Lalu yang kedua, kelompok kami menggunakan preparat Allium ascalonicum atau bawang merah. Dapat dilihat pada gambar di video, sel bawang merah yaitu yang pertama terdapat inti sel atau nukleus, yang dimana inti sel ataupun nukleus tersebut yaitu pusat dari segala pengatur kegiatan aktivitas yang ada di dalam sel. Lalu yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma tersebut adalah cairan di dalam sel. Lalu yang ketiga adalah dinding sel yang berfungsi sebagai pelindung dan pembentuk sel agar organel di dalamnya tetap kokoh dan tidak keluar. Bentuk sel pada sel Allium ascalonicum atau sel bawang merah yaitu berbentuk heksagonal memanjang. Lalu sel ini merupakan sel hidup karena memiliki nukleus atau inti sel. Lalu yang ketiga, kelompok kami menggunakan preparat Ceibapetandra atau kapuk. Terlihat pada gambar, sel pada Ceibapetandra berbentuk memanjang. Lalu terdapat dinding sel. Dinding sel tersebut berfungsi sebagai pelindung dan juga pembentuk sel agar organelnya tetap kokoh dan juga tidak keluar. Lalu yang kedua yaitu lumen. Lumen merupakan rongga sel yang berisi udara dan berfungsi sebagai penyimpan udara. Sel pada Ceibapetandra juga termasuk sel mati karena tidak memiliki nukleus atau inti sel. Lalu yang terakhir, kelompok kami menggunakan preparat Gossypium sp, di mana terlihat pada sel Gossypium sp atau kapas terdapat dinding sel yang berfungsi sebagai pelindung dan pembentuk sel agar organelnya tetap kokoh dan tidak keluar. Lalu yang kedua yaitu torsi. Torsi tersebut merupakan pertemuan atau pilihan antar dinding sel, bentuknya seperti pita. Lalu peranannya untuk memperkuat sel dan biasanya dimanfaatkan sebagai benang. Sel pada Gossypium sp juga termasuk sel mati karena tidak memiliki inti sel atau nukleus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.